Kali ini kita mau ganti keyboard Lenovo serinya V14. Ini keyboardnya kita buka. Yang perlu diperhatikan nanti pas balikin, ini bautnya ada yang beda ya, panjang sama pendeknya. Untuk yang baut panjang itu ada di titik yang atas, dan kalau untuk baut pendek itu yang titik yang bawah ini ada 4. Jadi nanti jangan sampai keliru saat pasang kembali. Setelah bautnya semua terlepas, kita buka casingnya. Ini pakai alat opener ya, membuka casing biar lebih rapi nanti. Setelah terbuka, yang pertama kali harus dilakukan wajib untuk cabut baterai dulu, cabut voltase arus baterai biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah itu cabut baterainya, karena kita mau ganti keyboardnya ada di belakang mainboard. Ini mainboardnya, keyboardnya ada di belakang sini. Dan untuk baut dalam usahakan untuk dipisah ya. Nah, yang di sini kan baut casing, ini baut mainboard atau baut dalam dipisah biar nanti nggak bingung untuk pasang kembali. Baterainya udah terlepas, artinya juga harus dilepas dulu. Ini bautnya juga harus dipisah ya. Ini ada thermal padnya, ini jangan sampai hilang, nanti dipasang lagi biar SSD nya tetap dingin. Untuk penyimpanan komponennya harus diperhatikan ya, jadi jangan sampai asal naruh. Lebih aman ditaruh di atas casing bawahnya atau backdoornya. Setelah itu kita cabut lagi untuk adapter wifi nya. Ini cabut antenanya dulu. Ini adapter wifi nya. Setelah itu kita lepas kabelnya dari sini, kita cek routingnya. Untuk lebih mudahnya kita cabut dulu, kita pisahkan dulu dari layarnya atau dari LCD nya. Kita buka dulu untuk baut engselnya. Jangan lupa untuk cabut fleksibel LCD yang ada di sini. Ini udah terlepas, dan juga antena WiFi kalau dia antenanya di LCD. Terus setelah itu buka perlahan bagian engselnya, dicongkel sedikit demi sedikit. Sama yang di sini juga. Setelah itu angkat, pisahkan antara pamrest dan LCD nya. Ini kita simpan dulu untuk LCD nya, ditaruh di tempat yang aman ya. Nah, ini keyboardnya yang mau kita ganti, dia ada di bawah mainboard ini, makanya kita harus lepas semuanya. Yang pertama pastikan kita lepas dulu semua kabel fleksi yang tertanam di mainboardnya. Ini ada baterai CMOS. Agak susah untuk lepasnya.
Setelah itu kita cabut kabel fleksibelnya, semua kabel fleksibel yang nempel di mainboard ya, tak terkecuali. Yang paling penting setelah nanti cabut kabel fleksibelnya, untuk locknya ini wajib dikunci lagi ya, kayak gini. Ini juga biar nanti tidak lepas kalau kena gesekan. Setelah itu kita cabut semua bautnya. Setelah mainboardnya terpisah, nah ini harus disimpan baik-baik ya, jadi jangan sampai nanti komponen yang kecil-kecil ini dia hilang atau patah. Jadi naruhnya harus benar-benar yang proper. Setelah itu kita cabut juga konektor yang ada di sini, I/O portnya. Lepas semua konektor yang ada di casing dan housingnya ini. Jadi nanti melepasnya bisa menggunakan cutter atau alat yang lain, nanti kayak gini. Semuanya ya, semua bagiannya. Setelah semuanya terlepas, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita congkel pelan-pelan dari pinggirnya. Ini ada korban, biarkan mengalir darahnya. Jadi harus hati-hati untuk bongkar frame-nya ini, karena ini tipis banget dan ini tajam. Nanti kalau kena tangan bisa seperti ini. Ini udah terlepas, kita simpan. Setelah terlepas, kita dorong keyboardnya dari dalam sini ya, dia akan terlepas sendiri. Ini keyboard yang lama yang dia udah problem, kita buang, digantikan dengan keyboard yang baru. Ini udah aku plester ya tanganku untuk safety. Nah, ini keyboard yang baru, kita bersihkan dulu untuk frame-nya menggunakan kuas di sela-sela keyboardnya ini biar bersih sekalian. Kita pasang keyboardnya seperti ini ya.
pastikan untuk semuanya fit atau pas. Jadi ini untuk penguncinya di sini juga harus pas pinnya ini di semua titiknya ini ya, sampai dia muncul. Kalau belum muncul ditekan. Setelah itu kita pasang lagi bracketnya. Ini jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik nggak bisa. Setelah itu kita gunakan solder, bisa menggunakan lem tembak juga bisa, nanti di lem di tiap titiknya ini tipis aja, jangan sampai tebal. Kali ini kita gunakan solder, ini yang ujungnya tumpul ya, jadi kita titik dulu persisinya, kita lelehkan seperti ini. Ini mulai dari pinggir-pinggirnya dulu ya, biar bracketnya nggak lepas. Usahakan untuk di bagian tengah kita juga harus tekan keyboardnya yang ada di sini ya, jadi ditekan biar nanti lebih kencang, biar nggak ada ngambang kayak gini. Ini bawahnya ditekan ya. Kalau udah semua, dites dulu untuk keyboardnya, ada yang kurang presisi atau enggak, ada yang masih ngambang atau enggak. Kita tekan-tekan seperti ini di bagian framenya yang ditekan ya, ini memastikan enggak ada tombol yang lebih rendah dari framenya. Nah, ini udah rata semuanya. Yang tadi udah kita dorong, kita kunci lagi. Udah selesai semuanya. Ini tampak dari samping keyboardnya udah rata ya. Setelah itu kita rakit lagi. Pastikan untuk merakitnya harus kebalikannya dari yang pas kita mau lepas tadi. Jadi kita pertama kali lepas tadi berarti terakhir kali kita pasang sekarang. Ini yang terakhir kita lepas tadi, itu berarti pertama kali yang kita pasang. Untuk lebih mudah urutannya seperti itu. Jangan sampai keliru. Dan untuk bautnya tadi udah dipisah ya, ini baut body, baut engsel, ini baut mainboard. Setelah itu kita pasang mainboardnya. Nah, ini pasangnya juga harus hati-hati. Ini usahakan permukaan yang di sini bersih ya, jangan sampai ada kotor atau mungkin ada baut atau ada besi lainnya. Jadi pastikan bersih. Setelah itu kita pasang mainboardnya perlahan, mulai dari bagian portnya dulu, seperti ini. Setelah itu kita taruh. Nah, perhatikan juga kabel fleksibel yang ada di belakang mainboard ini harusnya dikeluarin. Ini. Terus yang ini juga,
karena dia soketnya ada di atas. Setelah itu kita rapikan dan kita baut lagi. Harus menggunakan baut yang sesuai untuk di mainboardnya ya. Dan tipsnya, di setiap mainboard itu pasti ada tandanya, mana yang harus kita baut terlebih dahulu atau mana yang harus kita baut sebelum kita menutup casing, yaitu ini. Karena ini ada tanda panahnya, ini juga, ini tadi udah, ini ada tanda panahnya, yang ini juga, ini ada tanda panah, berarti ini harus dibaut. Ini juga ada tanda panahnya. Selebihnya yang enggak ada tanda panahnya ini jangan. Ya, ini jangan. Ini juga jangan. Karena ini nanti buat casing. Ini juga buat casing, ini buat fan, ini buat casing. Setelah mainboardnya udah dibaut semua, kita pasang fleksibel mainboardnya. Semua fleksibel yang ada di mainboard kita pasang. Nah, ini yang paling penting, fleksibel keyboard, karena kita kan tadi tujuannya untuk ganti keyboard, jadi jangan lupa dipasang. Pasangnya, buka dulu locknya, dibuka, setelah itu tinggal diselipin sampai mentok, setelah itu dikunci lagi. Nah, untuk fleksibelnya dilipat gini aja. Setelah itu kita pasang lagi fan-nya. Kalau ini fan-nya kotor, dibersihkan sekalian ya. Setelah itu jangan lupa untuk pasang kabel konektor fan-nya, agar fan-nya nanti tetap berfungsi. Kalau enggak ya nanti kipasnya nggak akan muter, CPU-nya nggak akan dingin, nanti kedeteknya overheat terus menerus, akan lemot. Setelah itu kita pasang lagi baterai RTC-nya. Ini tadi karena lepas, ini harus dipasang, hati-hati jangan sampai kebalik ya. Kita pasang lagi. Setelah itu kita pasang konektor untuk audionya, speakernya. Setelah semuanya terpasang, kita pasang lagi LCD-nya. Nah, ini LCD-nya kita taruh, terus kita selipkan seperti ini. Ini pastikan untuk bagian fleksibelnya dia masuk ke housingnya ya, ke tempatnya ya. Ini juga untuk kabel antena wifi nya. Setelah itu tinggal didorong aja engselnya sampai dia masuk ke sini. Setelah itu jangan lupa untuk dipasang bautnya. Ini bautnya khusus ya, beda ya, makanya tadi harus dipisah, jadi nanti biar nggak keliru. Ini bautnya agak lebih besar, sama dengan baut casing, tapi dia spacernya lebih lebar, makanya harus dipisah biar nanti nggak keliru. Oh iya,
Untuk masang baut itu harus diperhatikan juga, ini ada tanda silangnya, berarti di sini jangan dipasang baut. Di sini ada anak panah, ini juga ada anak panah, berarti ini yang harus dipasang, yang ini jangan, karena ini nanti buat casing. Setelah itu dipasang lagi untuk kabel fleksibelnya. Terus kita rapikan lagi kabel antenanya. Setelah itu kita pasang modul wifi-nya, wifi cardnya. Kita pasang antenanya. Ini harus hati-hati ya untuk pasangnya ya, karena soketnya dia tipis banget, kecil banget. Setelah itu kita pasang lagi SSD-nya. Ini SSD M.2 NVMe, tapi yang 2240 karena pendek. Thermal pad-nya kita rapikan lagi. Setelah semuanya selesai, pasang lagi bracket untuk SSD-nya, SSD SATA, SSD atau hard disk. Untuk konektor SATA-nya juga dipasang lagi. Dan yang paling terakhir baterai. Pastikan jangan sampai ada baut yang tersisa atau baut yang kurang ya. Nah ini udah pas, ini tinggal baut buat casingnya. Setelah itu kita pastikan dulu tidak ada benda asing di dalam casingnya, nanti kita balik seperti ini biar jatuh. Kita bersihkan, pasang konektor baterainya. Setelah terpasang, lanjut untuk pasang casingnya. Jangan lupa tadi ada dua perbedaan baut, yang panjang masuk ke bagian atas sama tengah panjang. Terus untuk baut yang pendek masuk ke bagian bawah. Ini bawah tuh laptop ya, kalau di video ini pasti akan kebalik, bawah itu jadi atas. Ini maksudnya bawah laptop.
Setelah semuanya selesai, kita coba atau kita tes. Kita nyalakan. Setelah itu masuk ke browser, pakai Chrome atau pakai Mozilla juga bisa, atau pakai Microsoft Edge. Setelah itu ketikkan aja di kolom pencarian tes keyboard, enter. Nanti masuk yang dari sini, bebas mau pilih yang mana. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita tes aja untuk pencet satu persatu. Nah, untuk bagian function ini, nah ini kan defaultnya shortcut atau dipakai untuk mute volume, ini untuk up and down volume. Nah, untuk ngaktifinnya kita pakai fn function, terus tinggal dipencet. Udah, ini udah selesai. Shut down.